selaku Ketua Komite Disiplin PSSI yang sudah hadir pada press conference Komite Disiplin PSSI pada sore hari ini secara virtual. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah bergabung. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan mendengarkan beberapa kata dan update terkini dari Komite Disiplin PSSI. Dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Erwin Tobing untuk memberikan keterangannya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mas. Rekan-rekan wartawan sekalian, alhamdulillah semoga semua sehat. Kita bertemu ini. Jadi beberapa rekan-rekan wartawan banyak menanyakan kepada saya tentang bagaimana hasil Liga 1 Liga 2 saat ini, pelanggaran disiplin. Baik, rekan-rekan sekalian, nanti ada rilis dari media yang akan disampaikan mungkin. Pada intinya ini sebelumnya saya mengatakan bahwa Komite Disiplin ini melakukan suatu sidang dan menjatuhkan hukuman seluruhnya berdasarkan Kode Disiplin PSSI 2018 dan regulasi Liga 1 dan Liga 2. Itu patokannya. Saya ingin katakan bahwa kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20. Indonesia dipercaya. Terus bagaimana sikap kita menghadapi sebagai tuan rumah. Bagaimana penonton, bagaimana khususnya pemain. Untuk mempersiapkan itu tentu diperlukan bagaimana tim kita kuat, keterampilannya bagus, kesehatan bagus. Tapi tidak kalah penting, yang sangat penting adalah bagaimana sikap mentalitas dia, jiwa sportivitas dia, dan integritas pemain itu di mata dunia, di mata internasional. Kita akan mengarah ke situ. Sehingga nantinya pemain kita itu bisa sebagai tuan rumah, kita ini, tim kita sebagai tuan rumah bisa bermain fair play. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, oleh official, mungkin juga oleh penonton atau siapapun, kita akan berlakukan Kode Disiplin 2018 dan Liga 1, Liga 2. Apakah itu keterlambatan? Seperti kita ketahui, pemain kita Liga 1, Liga 2 belum disiplin masalah waktu. Sedangkan ada ketentuan, ya, ketentuan di Liga, regulasi Liga 1 dan regulasi Liga 2 dijelaskan, dinyatakan tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat, sudah ada waktu diberikan. Kalau terlambat untuk Liga 1 dikenakan denda 50 juta. 1 menit, 2 menit dia pasti kita kenakan denda 50 juta. Untuk Liga 2 30 juta. Ini tujuannya supaya pemain, official dan semua patuh dengan waktu, disiplin dengan waktu, disiplin dengan aturan. Itu makanya ingin saya katakan kepada rekan sekalian, memang ya kita denda besar, tapi itu bukan kita yang menentukan, tapi ketentuan kode disiplin, regulasi liga yang menentukan jumlahnya. Ya kalau memang memenuhi kita kenakan demikian. Begitu juga tindakan-tindakan buruk oleh pemain, memukul, menendang yang tidak patuh, kita akan tindak ya dengan tegas sesuai dengan peraturan. Kalau berulang kali kita akan berikan hukuman yang lebih berat. Tujuannya hanya untuk mari kita berubah, hati-hati. Karena ada saja official yang masih bersikap buruk. Bayangkan kalau official bersikap buruk di depan penonton. Ini belum ada penonton sudah demikian. Melempar, mengejek official, berteriak, mengeluarkan kata-kata
yang tidak patut kepada perangkat pertandingan, kita hukum, kita tindak. Sesuai dengan peraturan yang ada, bukan ngarang. Jadi mari saya ingin katakan, para pemain, para official dan lainnya, juga mungkin perangkat pertandingan. Apakah itu wasit cadangan, wasit 1, wasit 2, wasit juga mari kita belajar dan melatih diri dalam Liga 1 ini untuk lebih aware akan peraturan, lebih hati-hati, lebih bersikap fair play. Jangan mengutamakan emosi, jangan mengutamakan kemarahan. Seperti contohnya Persib dengan Bayangkara. Itu contoh tidak baik yang dilakukan oleh Sumardi dari Bayangkara. Begitu juga yang dilakukan oleh Persib. Memang dari Bayangkara, Saudara Sumardi tidak meludah memang, dan itu diakui oleh pihak Persib. Dia tidak diludah. Tapi tindakan di depan penonton, di depan khalayak ramai itu tidak patut. Tidak patut. Ada cara lain lebih spontan, lebih sopan. Bayangkan kalau itu dilakukan di lapangan, di depan penonton, itu akan memancing, menimbulkan provokasi yang bisa berbahaya. Begitu juga dengan pelatih Persib yang berteriak-teriak dengan muka ke arah pemain lawan. Dalam rekaman itu juga tidak patut. Boleh gembira, tapi jangan mengejek ke arah tribun pihak lawan. Itu bisa menimbulkan amarah, sakit hati, bisa orang menjadi terprovokasi. Itu juga kami hukum. Keduanya, tapi mereka sudah damai, ya, karena hanya emosi dengan keras mendatangi muka, tapi tidak meludah. Tapi tetap tindakan itu kita hukum, kita berikan teguran keras kepada Persib dan Bayangkara atas tindakannya tersebut. Nah, ada juga dari Bayangkara yang melempar atau tetap siapa yang melempar juga, apakah itu hanya kertas bekas bungkus makanan, tetap kita tindak. Karena apa? Ya, kita punya CCTV, walaupun belum sempurna, belum lengkap betul, tapi LIB Match Commission sudah punya TV, CCTV yang bisa melihat perangkat pertandingan lainnya dan juga penonton dan official. Itu terekam semua. Nanti seperti kita lihat kemarin, saudara dari Persija, siapa tadi? Muhammad Araf, ya, yang berteriak mengeluarkan kata-kata tidak pantas kepada perangkat pertandingan. Untung penonton tidak ada, tidak terpancing, tapi tindakannya tidak pantas, sehingga dia juga akan kita beri hukuman. Kita berikan hukuman kepada dia, denda, ya, denda cukup besar, sesuai juga dengan kode disiplin yang ada, ya, sesuai di mana ya kita berikan sesuai dengan pasal 61. Kita kenakan dia tidak boleh beraktivitas. Dia tidak boleh beraktivitas dalam satu pertandingan. Ya, kita sebutkan pertandingan kapan, sudah kita sebutkan dalam SK. Dia tidak boleh terlibat dalam satu pertandingan. Pertandingan mana? Itu sudah kita buat dalam SK, nanti akan disampaikan kepada klub. Dan denda 45 juta. Begitu juga dengan Panpel Kalteng. Panpel Kalteng itu kesorot, kebaca, kerekam, mengeluarkan kata-kata tidak baik
mengancam wasit, itu juga kita, saudara siapa namanya itu, saudara Sigit, ya, saudara Sigit video kan dia tidak boleh mendampingi Raktifas dalam suatu pertandingan, ya, pertandingan itu ada sebut pertandingan mana, dan dia dikenakan denda 45 juta. Artinya ofisial juga harus mulai menata diri. Ingat, kita akan jadi tuan rumah. Kalau ini tidak kita latih, kita tidak jaga dalam 2 tahun ini ke depan, nanti depan publik internasional ini bisa mencoreng nama kita sebagai tuan rumah. Itu beberapa kasus-kasus keterlambatan, kumpulan kartu kuning. Nah, itu jadi seperti saya ingin katakan, kemarin minggu lalu saya sudah jelaskan, ya. Sampai saat ini 44 kasus yang kita sidangkan, 44 kasus. Minggu lalu tuh 26 kasus. Sekarang mulai Kamis kemarin sampai Kamis ini ada 18 kasus yang belum kami sampaikan, yang terjadi, yang baru kami sidangkan 18. Ya, sudah. Jadi 44 sudah, dan ini 18. Ini sudah disidangkan semua. Ya, seperti gini. Yang ini yang saya katakan, yang Liga 1 sejak minggu lalu kami sampai sekarang itu ada 10 kasus Liga 1. Liga 2 8 kasus. Liga 1 10 kasus. 10 kasus itu bentuknya apa saja? 10 kasus itu ada apa ya? Tingkah laku. Ini umumnya tingkah laku buruk semua nih. Tingkah laku buruk tim. Tingkah laku buruk tim ini 5. Ya, 5. Ya, yang di Liga 1. Seperti apa itu bentuknya tindakan? Ya tadi, percobaan pelanggaran dilakukan oleh Persib dan Bayangkara. Kemudian pelemparan kemasan bungkus makanan. Itu juga keburukan-keburukan tim. Kemudian keterlambatan kick off. Kemudian ada macam begini, masih ada tamu yang tidak masuk dalam DSP. Masuk ke ruang pemain. Itu kita tindak. Kemarin dari Jawa Barat, sekarang ada lagi itu dari Persija Jakarta. Kalau minggu lalu tuh dari Persib Bandung, saudara Teddy. Sekarang dari Persija, adanya tamu VIP yang masuk ke ruang ganti pemain. Itu tidak boleh, karena dia tidak ada dalam daftar. Tidak ada dalam daftar yang disahkan. Ya, itu kita beri hukuman. Jadi dalam Liga 1, keburukan tim itu ada itu mengintimidasi perangkat pertandingan, ya. Itulah tadi yang dari pemain official, saudara Muhammad Arsyaf, Muhammad Araf itu. Di saudara di Makassar lawan Bali, ya, itu kiper juga memukul kawannya sendiri, mempeling mukanya, protes, kartu merah sama wasit. Nah, ini kan emosi ini harus kita rem dengan cara kita menghukum dia, supaya dia harus bisa menahan emosi. Padahal satu tim, dia kiper, dia marah lihat teman yang tidak bisa menjaga, hampir kemasukan. Dia pukul muka, dia tempiling muka temannya sendiri. Temannya protes.
di depan wasit langsung kasih kartu merah. Akhirnya kipernya keluar. Itulah salah satu contoh keburukan pemain. Ada juga memukul pemain lawan, saudara Israel Wabiau, ya. Ada juga menendang ke arah pemain lawan, ya. Itu Muhammad Isa. Ini kita semua. Itu Liga 1. Di Liga 2 itu ada 8 pelanggaran, ya. Tingkah buruk pemain 4. Tingkah buruk tim ada 3. Tingkah buruk Panpel ada 1. Itulah tadi yang saudara Sigit, itu Panpel itu. Ya, dia pemain Kalteng. Nah, tim pemain tingkah buruk tim itu ya pelemparan botol, ya, kemudian pelemparan buah jeruk oleh official, atau terus ke tengah lapangan. Ini nih harus kita tim keterlambatan kick off. Itulah pelanggarannya. Minggu ini 18 pelanggaran. 10 Liga 1, 8 Liga 2, ya. 8 Liga 2. Itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi intinya kami Komite Disiplin mengharapkan kepada semua tim, official, perangkat pertandingan, mari kita menyongsong pertandingan Piala Dunia Under 20 sebagai tuan rumah. Kita bagaimana bersikap lebih baik, mengurangi emosional, meningkatkan sportivitas, integritas, ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.